Kisah dalam video ini diangkat dari kejadian nyata yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Beberapa bagian telah disesuaikan untuk kepentingan dramatik. Jika terdapat kemiripan nama, tokoh, atau tempat dengan kehidupan nyata, hal tersebut semata-mata merupakan ilustrasi dan bukan untuk menyinggung pihak manapun. Video ini dibuat sebagai sarana hiburan dan perenungan. Tonton dengan bijak, dan ingatlah, tidak semua yang terjadi di balik malam bisa dijelaskan dengan logika. Malam di pedalaman Kalimantan bukan hanya gelap, tapi juga dalam. Dalam seperti hutan-hutan yang menyimpan rahasia dan jalanan yang tak selalu membawa kita pulang. Cerita ini terjadi tahun 2017 di sebuah desa terpencil di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Seorang pemuda bernama Rangga, perantau dari Palangkaraya, baru 2 bulan tinggal di sana untuk bekerja sebagai pengawas proyek jalan desa. Pekerjaan itu memang menjanjikan, tapi tak ada yang memberitahu bahwa desa itu punya satu aturan tak tertulis. Jangan pernah lewat jalan timur setelah jam 9 malam. Tapi malam itu Rangga melanggar. Tanggal 12 Juli pukul 23.18, Rangga baru selesai lembur di base camp proyek. Karena ingin cepat sampai rumah kontrakan, ia memilih jalur tercepat, jalan kecil yang membelah hutan lewat arah timur. Jalur ini memang jarang dilewati, terutama malam hari. Tapi ia tidak percaya cerita-cerita aneh yang beredar. Naik motor matic, ia melaju pelan menyusuri jalan tanah merah yang mulai licin karena gerimis sore tadi. Langit gelap, pohon di kiri kanan seperti bergerak pelan, didorong angin malam. Awalnya biasa saja, tapi 10 menit kemudian ia mulai merasa aneh. Jalan yang ia lalui seperti itu-itu saja, tikungan sama, pohon tumbang sama, tanjakan sama, seperti loop. Rangga mulai cemas. Ia melihat jam, sudah 23.37. Biasanya perjalanan ini hanya 15 menit, tapi sekarang ia belum juga sampai ujung jalan. Dan saat itulah mesin motornya mati. Tanpa sebab, tanpa gejala, semua gelap. Ia turun, coba menyalakan ulang. Gagal, sekitar 5 kali ia mencoba, tidak berhasil. Lalu terdengar suara, tawa, pelan, seperti perempuan, jauh, tapi jelas. Rangga menoleh ke arah semak-semak, matanya membelalak. Di kejauhan ada sosok perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan. Diameter rambut panjang menutupi wajahnya, tapi yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Kakinya tidak menyentuh tanah. Tanpa pikir panjang, Rangga lari meninggalkan motornya. Ia masuk ke dalam hutan, pohon-pohon menampar wajahnya. Tanah becek membuatnya beberapa kali terjatuh. Tapi suara tawa itu makin dekat. Dan kini suara itu di kiri, kanan, atas. Seolah hutan ini hidup dan sedang bermain dengan mangsanya. Rangga menjerit, "Tolong! Ada orang! Tolong!" Tak ada jawaban, hanya desis angin dan bisikan yang entah dari mana. Kenapa buru-buru? Belum waktunya pulang. Rangga terjatuh ke dalam lubang kecil. Saat bangkit, ia melihat di depannya sebuah papan kayu kecil seperti nisan, setengah terkubur, dan di sana tertulis dengan cat merah, "Pulanglah sebelum kau tidak bisa kembali." Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia berdiri, lalu berbalik arah. Tapi sosok itu berada di belakangnya. Dekat, sangat dekat. Ia bisa mencium bau busuk tanah basah dan bunga Kamboja. Suaranya tepat di telinga, Kau sudah terlalu jauh. Keesokan paginya,
Beberapa warga menemukan Rangga pingsan di tengah ladang kosong 3 km dari jalan desa. Motornya tidak ditemukan, bahkan jejak kakinya pun tidak ada. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat, dan selama 3 hari Rangga tidak berbicara sepatah kata pun. Saat akhirnya sadar, satu-satunya hal yang bisa ia katakan hanyalah, "Jangan lewat sana, jangan pernah lewat sana malam-malam." Setelah kejadian itu, warga desa semakin ketat menjaga aturan lama. Jalan timur ditutup rapat tiap malam setelah pukul 9, dan para pekerja proyek tak ada satupun yang berani pulang terlambat. Konon, jalan itu bukan sekadar jalan, tapi perbatasan antara dunia manusia dan mereka yang tinggal dalam bayang-bayang. Kau pikir sedang menuju rumah, tapi sebenarnya kau sedang dibawa pulang oleh mereka yang menunggumu di balik gelapnya hutan Kalimantan. Kalau kamu pernah mengalami kejadian serupa, pengalaman menyeramkan, kejadian tak masuk akal, atau kisah nyata yang sampai sekarang masih kamu simpan sendiri, kamu bisa ceritakan ke kami. Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar atau kirim langsung ke email kami di deskripsi video. Siapa tahu ceritamu yang akan kami angkat di episode berikutnya. Dan ingat, di balik malam selalu ada yang diam-diam mengawasi.